Karena saya rasa tidak ada yang perlu diklarifikasi. Pernyataan saya waktu itu cukup panjang dan cukup lengkap, dan itu memang merefer kepada sikap yang ditunjukkan oleh wartawati Tempo yang namanya Francisca itu. Dan menurut saya itu memang sikap yang tepat untuk merespon teror-teror yang kayak gitu. Saya ini kan jarang sepakat dengan Tempo, kalian tahu kan? Ya. Mas BHM juga tahu. Saya ini jarang sekali sepakat dengan Tempo. Tapi dalam konteks merespon teror itu salah satu respon yang saya acungi jempol. Makanya saya merefer ke sikap itu. Oh, ini pintar ini. Kalau ini dilakukan dengan kesadaran ya, bukan karena pengen sok cool gitu. Tapi kalau ini dilakukan dengan kesadaran, buat saya ini levelnya dia sudah level Madilog ini. Ini levelnya sudah level Madilog. Jadi bukan linear lagi pikirannya. Bahwa teror itu tujuannya untuk menciptakan ketakutan, dia kecilkan ketakutan itu. Itu artinya KPI si pemberi teror nggak kesampaian. Nah, saya ini kan menyempurnakan itu aja. Kalau buat dia, kok kirim kepala babi sih? Harusnya kirim daging babi dong, enak. Kalau buat saya kepala babinya dimasak aja. Semakin mengecilkan KPI-nya si pemberi teror kan. Kalian bayangin coba, kalau di zaman dulu mungkin itu lekat image-nya jadi teror di zaman dulu. Di zaman bapak-bapak kita itu mungkin. Tapi generasi sekarang ngelihat hadiah lucu begitu, saya rasa dimasak itu. Buat yang memakannya ya, saya rasa dimasak itu. Tapi mungkin kemarin kan memang ada yang, saya lihat sih sebenarnya awalnya berita teman-teman istana itu datar aja. Nggak ada yang istimewa. Tapi ada satu media yang memang kasih judul yang clickbait. Dimasak aja gitu. Tanpa menyertakan keterangan yang komplitnya di belakang. Dan akhirnya semua media menulis itu. Dan banyak orang yang marah, loh kok dianggap nggak sopan karena nyuruh masak babi. Kamu makan babi ya? Gimana kalau kita masak babi diantar ke rumah kamu? Loh, saya kan nggak makan babi. Tapi orang yang dikirimin itu kan makan babi. Konfirmasi ke Mas BHM kan dia makan babi. Jadi menurut saya hari ini kan zaman sudah berubah. Dikirim-kirim yang kayak begitu, kalau kita terpancing dengan ketakutan, menurut saya KPI-nya sampai. Oh, takut nih, jelas nih. Fear-mongeringnya jalan nih. Kan ini yang diharapkan oleh si pemberi teror. Tapi kalau dikecilkan, itu yang saya bilang, dia bisa jedut-jedutin kepala ke tembok. Loh, kok dimakan sih gitu? Misalnya. Atau kok misalnya direcehin begini sih gitu. Nah gitu. Itu yang menurut saya kemarin, oh ya saya dukung itu. Dan saya sempurnakan gitu loh. Cara mengecilkan si penerornya disempurnakan. Tapi herannya, orang-orang kemudian memframing itu seolah-olah mengecilkan media. Seolah tidak ada empati terhadap media. Tempo. Mungkin mazhabnya aja yang beda. Ada orang yang mazhabnya prihatin-prihatin, silakan. Kalau mazhab saya, mazhabnya harus dilawan. Teror seperti itu harus dilawan, bukan mazhab prihatin. Wah, perhatiin, kasihan, segala macam. Loh, sampai dong KPI-nya. Mazhab saya bukan mazhab prihatin, tapi mazhab lawan. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu aja. Jadi banyak yang kemudian marah-marah, tapi ya saya lihat yang marah-marah ini juga biasanya nggak ada urusan ini pun marah-marah kok. Gitu. Jadi memang sebagian besar juga marah-marah gara-gara urusan itu. Nah tadi yang udah bilang sebaiknya dievaluasi, sebaiknya di training, ya itu terserah mereka lah. Kalau merasa lebih hebat, lebih jago silahkan itu. Tapi kalau yang bilang dievaluasi, saya sama sekali tidak terganggu dengan itu. Harus diganti, saya sama sekali tidak terganggu dengan itu. Karena ketika kita menempati jabatan political appointee, itu tuh kita seperti debu di atas tungku kalau bahasa orang Padang. Itu kalau ada angin, udah hilang deh. Hari ini saya bicara, ntar malam saya diganti bisa. Bahkan tanpa perlu alasan apapun sebenarnya. Ini kan bukan jabatan elected office yang nggak bisa diganti dengan mudah. Kalau jabatan political appointee itu hari ini kita masih pasang pin dan nayaka, besok sudah bisa hilang pin dan nayaka. Jadi buat saya sama sekali tidak terganggu dengan pernyataan-pernyataan yang seperti itu.
Gitu. Cukup panjang nggak penjelasannya? Panjang. Cukup mengerti nggak jalannya? Iya cukup. Jadi gini, ada sedikit lagi. Ada teman saya yang mengompor-ngompori itu, dosen tuh. Mengompor-ngompori, wah ini gini nggak ada empati, nggak ada segala macam. Justru dulu saya belajar dari teman saya ini. Teman saya ini dosen kriminologi. Ya. Justru saya belajar dari dia bahwa target pemberi teror itu bukan jumlah korban dan bukan seberapa besar kerusakan yang dibuat. Ya. Tapi target diberi pemberi teror itu adalah menebar ketakutan. Seberapa besar ketakutan yang bisa dia timbulkan. Ya. Nah makanya saya nggak punya mazhab prihatin-prihatin karena mazhab prihatin-prihatin ini memperbesar ketakutan, memperbesar fear mongering. Saya mazhabnya mazhab melawan. Cara melawannya adalah kecilkan dia. Makanya waktu Indonesia jadi perbincangan dunia itu kan ketika 2016 bom Sarinah. Makanya ada legend namanya Pak Jamal tukang sate. Bom lagi meledak dia ngipas-ngipas sate aja dia. Dan warga berkumpul aja di sana, ada tukang kacang rebus, ada tukang kopi Starling, segala macam kumpul warga di sana. Jadi orang aktor intelektual beri teror kan misalnya gagal KPI dia. Target dia menciptakan ketakutan dengan ledakan itu, oh orang Indonesia nggak takut ini gitu. Kumpul-kumpul aja jadi tempat nongkrong tuh. Hashtagnya kalau nggak salah kami tidak takut. Kami tidak takut gitu. Dari sana kan, dari melihat para penjual dan orang yang santai di situ muncul kemudian hashtag kami. Jadi tidak menggelorakan keprihatinan, tapi menggelorakan perlawanan. Tapi itu kan terduga pelaku terornya kan non-state actor, bukan aktor negara, Bang. Tapi kalau dalam hal ini Tempo sebagai sebuah media yang kritis kepada pemerintah, terduga pelakunya ya negara itu sendiri gitu. Makanya dalam konteks saya itu juga bilang gak empati. Saya juga nggak yakin seperti itu. Karena kan Tempo bisa punya masalah dengan siapa aja. Kan kita fair aja. Dengan pemberitaan seperti Tempo, dia setiap hari bisa punya masalah dengan banyak orang dan dengan siapa saja. Kita nggak tahu itu siapa, makanya saya bilang kita nggak tahu ini masalah Tempo dengan siapa. Paling mudah memang menunjuk negara atau state actor gitu kan. Ya kalau orang menunjuk kayak gitu, ya justru kita kecilkan juga siapapun tokohnya, pelakunya. Dengan mengecilkan itu kan KPI-nya nggak sampai. Dan akan muncul perlawanan dan keberanian untuk itu. Dan saya lihat ketika tayangan Bocor Alus juga dibecandain aja kok sama host-hostnya Bocor Alus. Yang 3 orang itu dibecandain aja kok. Loh, ini respon mereka bercanda-bercanda kok. Ya, kenapa orang memaksa kita harus prihatin? Kan kita harus dukung mereka mengecilkan itu. Bahkan sampai bilang kedua kali bilang, ya kirimin yang matang dong gitu. Jangan kirimin yang belum matang ya, kiriminnya yang matang. Buat saya itu cara merespon yang paling tepat, yang benar. Saya ini kan alumni mendapatkan yang kayak gitu-gitu juga. Jadi cara pernah juga Bang. Dan cara Abang waktu itu udah seperti caranya itu. Kayak gitu juga gitu. Tapi Abang sebenarnya kalau dibilang Abang nggak berempati nih, nggak ada simpatinya sama sekali ya, dengan hari apa ini yang, kan orang bisa Abang dari perspektif Abang sendiri, Abang gimana melihatnya? Ya maka itu saya bukan mazhab prihatin-prihatin. Mazhab saya mazhab harus dilawan. Ya orang yang mazhab prihatin-prihatin silakan. Bang ini ada. Kalau mazhab saya itu harus, ya kita harus menguatkan untuk melawan itu. Bang ini ada jurnalis senior yang nge-tweet gini, nge-post gini lah. Bo minta maaf karena nggak berempati di komen sebelumnya. Ini terkait dengan konten Abang yang paling baru lagi nih, yang perlu diterjemahkan lagi nih kontennya kan. Bo minta maaf karena nggak berempati di komen sebelumnya. Dorong aparat usut tuntas. Lah klarifikasinya menimbulkan masalah baru karena meminta teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus yang kemudian dikirim lagi ke jurnalis Tempo nggak dibesar-besarkan. Ini terkait dengan klarifikasi. Nggak, saya nggak tahu apa dia maksud itu. Tapi saya rasa saya tidak dalam posisi minta maaf untuk itu. Saya tidak mentertawakan. Ya, saya tidak meledek, saya tidak merendahkan. Justru kita berdua sama-sama posisinya lagi merendahkan si peneror. Kenapa harus meminta maaf? Kenapa harus standar dia itu yang dilekatkan ke standarnya saya? Posisi saya sama persis, sikap saya dan sikap Tempo sama persis. Itu saya yang harus minta maaf. Ini saya mengecilkan peneror, dia Tempo juga mengecilkan peneror.
Terus ada yang bilang saya harus minta maaf. Dapat nggak logikanya? Saya sama-sama lagi mengecilkan peneror, Tempo juga lagi mengecilkan peneror. Terus logikanya di mana? Saya harus minta maaf. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama si peneror? Atau minta maaf sama siapa? Minta maaf sama Tempo? Sikapnya sama, terus minta maaf apa? Saya kecuali Tempo punya sikap yang beda. Tempo lagi mengecilkan si peneror, setahu saya, dari penampilan mereka. Saya juga lagi mengecilkan si peneror, terus bedanya di mana? Alasan minta maafnya di mana? Kira-kira begitu. Penjelasannya begitu aja.